Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7009 sampai dengan bab 7010 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7009, Burion Chen tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tenang sambil tersenyum, "Diego, apa yang kamu bicarakan? Meskipun kamu dan aku bukan saudara-saudara, kita lebih baik dari saudara-saudara. Aku pasti datang menemuimu sesegera mungkin. Selain itu, peristiwa besar seperti itu terjadi di istana hiburan kita, begitu banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang menonton. Karena kamu adalah satu-satunya yang selamat, aku harus tahu siapa yang pembunuhnya. Jangan khawatir, tidak peduli siapa itu, selama kamu memberitahuku. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu." Petik 2. Tidak masalah jika orang ini adalah orang yang kejam atau pembunuh. Akan berpura-pura menjadi orang baik. Berbicara tentang ini, Burion Chen memberi Harvey York pandangan yang dalam, dan makna yang dalam di matanya terbukti dengan sendirinya. Ini. Diego bukan orang bodoh, jadi dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Burion Chen. Tapi melihat ekspresi setengah senyum Harvey York, dia selalu merasa ada yang tidak beres. "Tuan muda Burion, saya pikir saya harus melakukannya sendiri. Seorang pria harus memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan masalah. Untuk beberapa hal, seseorang harus membalas kebaikan dan balas dendam." "Benar." Dengan senyum lembut di wajahnya, Burion Chen mengulurkan tangan dan menepuk pundak Diego dengan santai. "Tapi, kamu masih terlalu muda, aku khawatir kamu tidak akan bisa memahami beberapa hal. Biarkan aku, kakak, membelamu dan menyelesaikan banyak hal untukmu, menurutku itu yang terbaik." Setelah mengatakan ini, tatapan Burion Chen secara pasti tertuju pada Harvey York. "Perwakilan York, aku sudah mengenalmu sejak lama. Kita seharusnya sudah saling kenal sejak dulu." Saat berbicara, Burion Chen mengulurkan tangan kanannya. "Aku Burion Chen." Harvey York memandang senyum Burion Chen seperti angin musim semi. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Karena kamu akan menuduh kasus besar istana hiburan padaku. Mengapa kamu sekarang memiliki ekspresi yang sangat antusias pada saya? Berbicara dengan manis, pedang bermuka dua. Apakah kamu tidak merasa jijik?" Mendengar kata-kata Harvey York, penonton terdiam sesaat. Sudut mata Diego berkedut saat ini, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak bisa berbicara. Dia tahu betul bahwa Harvey York yang menyelamatkannya. Namun jika hal ini benar-benar dibiarkan berkembang seperti ini, siapa yang tahu bagaimana hasilnya? Jika Burion Chen benar-benar ingin menjebak Diego, apakah dia akan bekerja sama dengan seluruh kekuatannya? Masih tidak bekerja sama atau mendukung. Bahkan berdiri untuk membantu Harvey York menegakkan keadilan. Pada saat ini, Diego sangat terjerat di dalam hatinya. Saat ini, Diego tahu betul bahwa semua yang dia katakan salah. Entah mereka akan berdiri di seberang Burion Chen, atau mereka akan sepenuhnya menanggung keburukan balas dendam. Dapat dikatakan bahwa hasil apapun tidak dapat diterima olehnya. Saat ini, Diego tidak tahu apakah dia harus memarahi Burion Chen di dalam hatinya. Beberapa hal tidak perlu diselesaikan seperti ini. Dan Ariana juga tercengang. Pada saat ini, dia mengerutkan kening pada Harvey York, seolah dia tidak menyangka dia begitu gelisah. Namun jauh di lubuk hati, ada kekhawatiran yang tak terkatakan. "Hahaha, menarik bagimu Harvey York untuk berbicara atas namamu." Ekspresi Burion Chen tidak banyak berubah saat ini, tetapi dia tertawa. "Aku tidak tahu apakah semua ini tebakanmu. Seseorang memberitahumu begitu. Misalnya, Diego, yang diselamatkan olehmu, Tuan Muda Chen." Mata Burion Chen, saat ini tak tertandingi, dalam. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7010. Harvey York tersenyum dan berkata, "Beberapa hal hanya perlu dipahami. Apakah Anda masih membutuhkan seseorang untuk memberi tahu saya?" Dengan sikap yang tulus, dia berkata, "Tidak peduli apa, saya bisa mengatakan sesuatu kepada perwakilan kami Harvey York di sini." "Saya, Burion Chen,
tidak memiliki kebencian terhadap Anda. Tentu saja, karena Yanjing masih memiliki keluarga leduk, sedikit kesalahpahaman antara Anda dan saya tentang hal buruk tentang menara kuno. Hanya saja mereka yang menjebak Anda telah dihukum. Saya pikir orang besar seperti Anda, Tuan Muda York, harus menjadi Perdana Menteri. Itu pasti akan memberi mereka kesempatan untuk mereformasi diri mereka sendiri. Tentu saja, jika Pangeran York masih berpikir bahwa saya, putra tertua dari keluarga Chen, harus bertanggung jawab atas semua hal ini, maka saya pikir juga begitu. Tidak masalah, saya bisa mengatakan sesuatu kepada Anda untuk orang-orang ini. Maafkan saya, pada titik ini, wajah Burion Chen penuh dengan ketulusan, seolah dia sangat menghormati Harvey York. Namun pada kenyataannya, hanya mendengarkan dia berbicara dengan cara yang aneh, dan mengubah nama Harvey York, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya menganggap serius Harvey York. Juga tidak menganggap apa yang dilakukan bawahannya sebagai masalah serius. Harvey York juga mengulurkan tangan dan menepuk bahu Burion Chen saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Chen, saya tidak berpikir ada keluhan atau perselisihan antara Anda dan saya. Demi wajah Tuan Muda Chen, saya akan pegang tinggi-tinggi dan biarkan dia melepaskannya. Saya hanya berharap mulai hari ini, kita akan kembali dari jembatan ke jembatan dan jalan ke jalan, dan air sumur tidak akan mengganggu air sungai, bagaimana? Mendengar ini, Diego di belakangnya hampir memuntahkan darah tua. Apa maksudmu bajingan Harvey York? Apakah saya menyinggung Anda? Anda baru saja mengenakan masalah sebesar itu pada saya. Orang-orang yang berdiri di belakang Burion Chen memandang Diego dengan dingin. Kembali ke jembatan, jalan kembali, bukankah kedengarannya bagus? Ekspresi Burion Chen masih tidak banyak berubah. Kamu tidak hanya menyelamatkan tuan muda kami Diego, tetapi kamu juga mengungkap urusan istana hiburan kepada banyak orang, menempatkan para pelaku di bawah tekanan yang luar biasa. Kamu bahkan orang yang ditakdirkan untuk Putri Jie Cheng kami. Kami hanya memiliki rasa terima kasih dan tidak ada emosi lain. Bagaimana kami bisa menyinggung orang besar sepertimu? Jangan khawatir, mulai hari ini, tidak, harus dikatakan bahwa mulai dari ini saat, kami olah bela diri Chen atas dan ke bawah, dan semua lingkaran di sekitar saya tidak akan pernah mengganggu Anda, perwakilan York. Jika ada yang mengganggu Anda, saya akan menyelesaikannya secara langsung. Hal-hal ini adalah tanggung jawab saya, Burion Chen. Apa yang harus dilakukan? Atas nama York, kamu tidak boleh merasa bersalah, dan kamu tidak perlu memiliki emosi lain. Berbicara tentang ini, Burion Chen tertawa keras, dan pada saat yang sama, dia dibawakan 2 gelas anggur merah, dengan senyum di wajahnya. Harvey York tidak mengambil anggur merah, tetapi melihatnya dengan setengah tersenyum. Burion Chen sendiri tidak mempedulikannya, setelah meminumnya sendiri, dia tersenyum dan melanjutkan, Diego yang terhormat, Anda harus mengingat kebaikan yang ditunjukkan oleh perwakilan York kepada Anda. Setidaknya kamu harus membalas kebaikannya, kan? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.